A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berjumpa lagi dengan saya dalam kajian Ulumul Quran. Pada kajian terdahulu, saya sudah berbagi tentang bentuk-bentuk keraguan terhadap Al-Quran, kemudian pengertian makna kisah di dalam Al-Quran. Pada kajian kali ini, saya ingin menjelaskan atau menguraikan metode kisah di dalam Al-Quran. Tapi terlebih dahulu, untuk mengingat kajian sebelumnya, saya mengulang kembali tentang bentuk-bentuk keraguan terhadap Al-Quran. Bentuk-bentuk keraguan terhadap Al-Quran diantaranya bahwa dikatakan Al-Quran itu adalah hasil comotan tokoh-tokoh Ahlul Kitab. Al-Quran hanyalah inspirasi Muhammad di Gua Hira untuk memperbaiki umat. Al-Quran dipengaruhi oleh lingkungan budaya jahiliyah sehingga Al-Quran tunduk pada budaya jahiliyah pada masa itu. Al-Quran juga dikatakan kontradiksi dalam dirinya sendiri. Dikatakan juga Al-Quran berlawanan dengan kaidah atau metodologi dalam ilmu sejarah dan sastra. Al-Quran juga dikatakan mengalami tahrif. Nah, itulah bentuk-bentuk keraguan terhadap Al-Quran yang harus diantisipasi dan harus dijawab oleh orang yang mengimaninya. Nah, di antara bentuk-bentuk keraguan terhadap Al-Quran itu adalah bahwa Al-Quran dipertentangkan dengan ilmu sejarah dan ilmu sastra. Nah, inilah yang memiliki relevansi dengan kajian kali ini, yaitu bahwa Al-Quran memiliki metode yang khas, satu metode kisah yang khas yang tentunya tidak bisa dilawankan dengan ilmu sejarah, ilmu sastra, atau Al-Quran harus tunduk pada ilmu sejarah dan ilmu sastra. Jadi ilmu sejarah dan ilmu sastra bukanlah ukuran untuk membenarkan tentang kebenaran Al-Quran. Baik, kita ketahui bahwa sesungguhnya metode kisah dalam Al-Quran itu berbeda dengan metode kisah dalam tradisi literer sastrawi dan juga humaniora. Berbeda dengan sastra dan humaniora. Di mana dalam menyebutkan kisah-kisah itu, Al-Quran mencukupkan diri dengan menuturkan fragmen-fragmen peristiwa. Dan fragmen-fragmen peristiwa itu diterangkan secara global, tanpa terjebak dalam detil-detil kejadian. Selain fragmen-fragmen peristiwa yang dijelaskan secara global dan tidak secara detail, terkadang Al-Quran juga secara terputus-putus, tidak berlanjut. Yang menjadi concern, yang menjadi kepentingan adalah menunjukkan poin utama, menjadi signifikansi, yang menjadi signifikansi dari kisah tersebut. Namanya adalah bait qasid. Bait qasid, signifikansi dari kisah tersebut. Kita ketahui bahwa umumnya pemaparan kisah Al-Quran dengan cara menarasikan, ta'arud. Menarasikan apa? Konsep-konsep, hakikat-hakikat, tema-tema akidah, tema-tema akhlak, tema-tema alam, kosmos, tentang hukum-hukum alam, ataupun syariat, dan seterusnya, yang kadang menimbulkan perhatian besar soal gaya dan metode kisah dalam Al-Quran. Nah, dengan demikian kisah Al-Quran itu sekali lagi berbeda dengan karya sastra murni yang memiliki ciri-ciri yang khusus.
Tentunya hal ini berpulang pada posisi Al-Quran ya. Sebagai apa? Sebagai kitab petunjuk hudan. Hudalinnas. Karenanya Al-Quran memanfaatkan seni untuk tujuan hidayah tersebut. Signifikansinya adalah hidayah. Karena itu pula untuk sampai pada tujuan utamanya, Al-Quran membatasi diri pada pemaparan hal-hal yang perlu saja. Tanpa tergoda dengan aspek-aspek lain yang tidak korelatif, tidak berhubungan secara langsung dengan tujuan asalnya. Nah, selain itu, ya, gaya bahasa Al-Quran itu menganut stilistika khitobi, yaitu retorikal. Al-Quran tidak menganut khitobi, tulisan atau buku, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sehingga Al-Quran tidak harus menjelaskan persoalan-persoalan secara teratur dan sistematis. Tidak perlu menyebutkan detail-detail dan aspek partikularnya. Sebagaimana yang menjadi sebuah keharusan dalam sebuah buku. Ya, dengan istilah stilistika khitobi. Apa stilistika khitobi itu? Stilistika khitobi itu adalah gaya bahasa yang lebih mementingkan korelasi, keterangan, dan kesesuaian antar kalimat atau sintak. Sebab tolak ukurnya adalah konteks pengungkapan kalimat. Siyaghah at-ta'bir yang diarahkan untuk pembaca. Karenanya indikator internal teks memiliki peran penting dalam menyampaikan maksud dari penulis atau pengujar. Sebaliknya, ya, tadi saya sebutkan stilistika khitobi yang ini. Kedua, sebaliknya yang pertama itu khitobi, yang kedua retorika. Ya. Yang kedua, retorika. Khitobi. Yang pertama, kitabi. Ya, stilistika kitabi, kitab, buku. Yang kedua, stilistika khitobi, retorikal. Yaitu apa? Gaya bahasa yang seringkali mengandaikan pengetahuan kultural. Pengetahuan audien yang bersifat historis atau komunikan dalam satu tindak komunikasi. Sehingga indikator eksternal lebih berperan dalam proses menimbulkan saling paham tersebut. Karenanya keteraturan, korelasi, ataupun kesinambungan dalam ujaran tidak begitu diperhatikan. Pengujaran pun dapat berpindah-pindah dari satu topik ke topik yang lainnya dalam satu pembicaraan sesuai konteks yang dianggap perlu. Ya. Sekali lagi, kalau stilistika kitab itu fokus pada kitabnya, orang membaca kitab itu. Otomatis ketika kita membaca satu kitab, satu buku ilmiah, maka kita akan bergerak, ya, akal kita akan bergerak, penalaran kita akan bergerak. Ini korelasinya di mana? Keteraturannya di mana? Kesesuaian antar kalimat atau sintak di mana? Sebab tolak ukurnya di mana? Artinya apa? Artinya konteks pengungkapan kalimat. Siyaghah al-ta'bir yang diarahkan untuk pembaca, bukan pendengar. Karenanya internal teks, ya, stilistika khitobi, indikator internal teks memiliki peran penting dalam menyampaikan maksud dari penulis atau pengujar. Nah, sedangkan stilistika khitobi, retorikal itu pendengarnya, audien historisnya atau komunikan dalam tindak komunikasi. Artinya apa? Indikator eksternal yang mendengarkan lebih berperan dalam proses menimbulkan saling paham di antara pengujar yang melakukan ujaran dengan orang yang mendengar.
Dengan demikian keteraturan, korelasi, kesinambungan dalam ujaran tidak begitu diperhatikan. Ujaran-ujaran sebagaimana para ustadz ya, yang mahir seringkali berpindah-pindah dari satu topik ke topik yang lain dalam satu pembicaraan. Sesuai dengan konteks yang diperlukan. Jadi fokus pada yang mendengar, bukan fokus pada kitabnya. Nah, demikian juga Al-Quran. Sekali lagi ya, gaya bahasa Al-Quran menganut stilistika khitobi, retorikal, bukan kitabi, bukan tulisan atau buku. Sehingga sekali lagi tidak harus menjelaskan persoalan secara teratur dan sistematis, tidak perlu menyebutkan detail-detail aspek partikularnya, sebagaimana keharusan dalam suatu buku. Karena itu dalam menarasikan kisah, Al-Quran tidak terjebak kronologi waktu, kesinambungan peristiwa. Tetapi Al-Quran bergerak dan berpindah dari satu peristiwa ke yang lain. Kemudian kembali mengulang lagi. Tijwal, jika memang diperlukan. Sehingga orang itu bingung. Ketika kisah di dalam Al-Quran kemudian diteliti, memakai ilmu sejarah. Dengan menggunakan metode ilmu sejarah. Loh kok tidak sama metodologinya? Al-Quran tidak menjelaskan, tidak memerinci, dikasih quotation, ini loh kisahnya tanggal sekian, hari sekian, tahun sekian, tidak. Nah, sementara ilmu sejarah berbasis kitabi buku selalu menuntut hal yang demikian. Kemudian dengan demikian dalam menuturkan kisah Al-Quran mempunyai gaya tersendiri untuk berbagai tema, mencampur aduk, memungut, menumpang tindih antara tema-tema dan konsep satu dengan yang lainnya sesuai konteks yang diperlukan. Dengan demikian Al-Quran berbeda dari gaya tulis buku-buku. Tak lain kecuali karena Al-Quran menganut stilistika khitobi. Ya. Al-Quran bebas dan tidak terikat dengan stilistika kitab. Al-Quran mencampur aduk antara kebenaran-kebenaran kosmologis dengan ajaran-ajaran akidah, hukum-hukum syariah, nasihat, arahan, berita, gembira, ancaman, sensitivitas jiwa, rasa, indera dengan akal dan pengetahuan. Demikian juga Al-Quran terkadang mengulang-ulang beberapa tema dan konsep dalam berbagai bentuk dan kesempatan yang berbeda. Semua itu dilakukan jika memang perlu dan selaras dengan tujuan utama dalam menarasikan satu kisah. Sekali lagi, secara berulang kali Al-Quran sering menambah atau mengurangi, meringkas, menuturkan secara panjang lebar jika dinilai perlu. Sekali lagi kesimpulannya Al-Quran memiliki gaya tersendiri yang membedakan dari gaya narasi dalam sastra populer. Oleh karena itu, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran jangan dipaksakan sebagaimana kaidah-kaidah di dalam kitab. Kitalah yang menuliskan dalam satu kitab. Misalnya kita sebagai mufassir tentunya. Dijelaskan secara sistematis tidak masalah. Tapi Al-Quran per se itu mengandung metode khitobi atau retorikal. Yang fokus pada audiennya, bukan pada pembaca seperti pembaca buku yang ada di dalam kaidah-kaidah perbukuan. Demikian tadi tema metode kisah di dalam Al-Quran sudah saya uraikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.